Halo, selamat siang. Baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Ya, aduh, panas ya Bogor ya. Biasanya belum inilah cuaca peralihan ya. Apalagi ntar mau puasa. Waduh, pasti panas banget dan haus tuh. Teman-teman, nggak sedikit dari kemarin gua lihat di komen mengenai gua akuin dulu lah ya. Ini pengakuan lah ya. Dan itu berhubungan dengan komen yang bakal gua bahas. Nggak sedikit komen dari teman-teman itu di daerah khususnya ya mengeluhkan tentang petani mah susah dapat kredit, mau ada kurtani, mau ada apa-apa susah dapat kredit. Gua nih pribadi ya gua jujur aja gua alumni Institut Pertanian Bogor ya nggak, IPM ya, IPB ya, Institut fleksibel banget, Institut Perbankan Bogor ya, kerja di bank juga. Waktu gua kuliah suka ngebahas tuh, ya gua udah sering dibahas di video gua ya. Wah kita harus hidupin bank untuk petani. Wah waktu kuliah kan ya idealismenya masih tinggi ya nggak, pembela kebenaran ya nggak, pahlawan kesiangan ya nggak juga sih ya. Gue nggak bilang itu diskusi bodoh enggak ya, diskusi nggak berguna. Tapi gini, ketika gue kuliah gue berbicara apa ya, semenggegar itu gitu loh mengenai permodalan untuk petani seperti itu ya. Bank juga harus ikut dalam hal pembangunan petani Indonesia ya kan. Tapi setelah gue kerja di bank dan gue dapat data, ternyata ini gue dapat data juga nih, baru sekitar 15% petani yang memiliki akses ke bank. 15% loh, bayangin teman-teman ya. Sisanya minjem ke saudara, ke kerabat, ke koperasi, ke lembaga keuangan, ke rentenir kali ya. Jadi hanya 15% yang punya akses ke bank. Atau gue bilang dari program KUR ini, misalkan gue bicara KUR ya, balik lagi ya. KUR ini kan ada 4 P yang digenjot ya. Pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, tambahin lah misalkan gua kehutanan dan lain-lain. Ternyata hanya 9% ya, 9% yang mendapat saluran kredit dari bank umum. Padahal di kita itu selalu dibilangin, wah ini 4P ini prioritas. Buktinya apa? Berulangnya bisa sampai 4 kali ya nggak? Tapi apakah semudah itu bank menyalurkan kredit terhadap petani? Nggak mudah ya teman-teman ya. Ya. Sekali lagi yang proses kredit ini bukan manusia. Bukan manusia, bukan mesin. Tinggal kok usahanya apa? Klik petani. Ya Pak, omsetnya berapa? Klik. Oh ya. Oh, bidang pertanian apa? Tinggal pencet terus keluar duitnya kreditnya. Sekali lagi proses kredit bank umum itu bukan mesin tapi manusia. Manusia yang mengukur pekerjaannya, resikonya. Manusia yang pekerjaannya ada yang ngawasin ya nggak? Yang suatu saat bisa saja memecat mereka dengan serta-merta ya nggak, menurunkan pangkatnya, akan menyetop eh, kesejahteraan mereka kalau mereka salah ngasih ya nggak. Ya manusia yang proses kredit itu. Nah baik lagi, nah kenapa orang takut kasih ke petanian, ya khususnya kita bicara pertanian dulu ya. Kemarin juga 2 minggu lalu bila minta dibikinin om, minta kredit, bikin kredit untuk petani dong ya. Sekarang gua bahas sedikit lah ya. Kenapa takut? Ya jelas takut. Pertama, risiko tinggi. Iya nggak? Risiko tinggi. Bisa dibilang, ya karena gue bilang kenapa risiko tinggi? Karena faktor eksternalnya terlalu banyak. Faktor eksternalnya apa aja yang memengaruhi kelangsungan usaha pertanian? Cuaca aja udah faktor eksternal. Cuaca, ya nggak? Hama, ya nggak? Barang impor tiba-tiba masuk pas panen, ya nggak? Itu aja udah eksternal semua. Terlalu banyak. Kalau kalau misalkan di perdagangan, kecuali pertanian tapi yang hilirnya ya, kita bicara yang hulu ya. Kalau perdagangan, misalnya perdagangan beras ya, eksternalnya nggak, ya ada paling ya impor banyak. Tapi kasarannya mereka kan tidak membuat beras itu tiba-tiba diproduksi kemudian ada, itu enggak kan. Mereka kan tahu-tahunya beras datang dari petani, dipasok, jualan mereka di pasar gitu kan. Perkara berasnya itu terjadi seperti apa mereka nggak mikirin kalau pedagang beras kan. Tapi kalau petani, petani sawah misalnya,
Kan mereka mikirin gimana supaya jadinya beras itu seperti apa. Belum pupuk, saprotannya, ya nggak? Bibitnya, terus ininya pestisidanya, insektisidanya mahal, naik turun, benihnya, banyak yang proses eksternalnya. Kemudian pertanian itu pendapatannya, kita nggak bicara kur musiman ya, enggak ya, kita bicara kur kredit secara umum ya. Pertanian itu pendapatannya lama, ya kan? Iya dong, ditanam dulu kan, dipupukin dulu, dirawat dulu, dipotong-potong dulu daunnya yang jeleknya, dirawat lagi, disemprot dulu, baru ngasilin uang kan gitu. Sementara bank, kalau misalkan musiman seperti itu bisa, cuma kan nggak semua bank mempunyai teknis seperti itu, yang bayarnya musiman, ya nggak? Kemudian itu dari sisi produksi di di pertaniannya. Kemudian kebanyakan di Indonesia ini juga bukan petani pemilik lahan, banyaknya juga buruh tani yang punya lahan orang lain. Mereka cuma mengerjakan lahan itu, sistemnya mungkin bagi hasil. Kalaupun ada yang punya, misalkan orang itu punya nih, tapi lahannya belum berbentuk sertifikat, misalkan. Walaupun memang contohnya ya sampai 100 juta tidak diberlakukan jaminan tambahan, betul. Mungkin dalam hal itulah makanya sampai 100 juta itu tidak berlakukan tambahan untuk mengakomodir kepemilikan lahan petani-petani yang memang belum resmi. Bukan berarti mereka belum resmi milik, artinya secara diakuin BPN belum gitu loh, belum SHM lah gitu loh ya. Masih girik ya kan. Jadi status kepemilikan lahan mereka juga ya bakal seperti itu. Jadi susah kalau bukan jaminan di bank, ya nggak? Makanya kalau di berita-berita itu presiden kita Bapak Jokowi suka cerita ini sertifikasi ini kan cerita ini mau diapain, mau disekolahin gitu kan. Petani semangat sekolahin buat modal mungkin ya. Gitu. Terus kemudian dari sisi dari petani terus jual misalkan ke pedagang di pasar, itu harganya juga fluktuatif banget. Makanya pertanian itu komoditas pangan misalkan. Ya kan pertanian pasti komoditas pangan dong. Tapi juga bisa jadi komoditas politik masalahnya enggak? Karena perut orang itu jadi komoditas politik gitu. Ya ini melenceng sedikit, tapi memang itulah kenyataan. Sehingga apa? Harganya fluktuatif. Ya. Gampang masuk barang impor. Gitu. Akhirnya apa? Bank melihat, walaupun memang 4 kali berulang ya nggak di permen koinnya bisa kur 4 kali. Masalahnya bisa diakses nggak kredit itu gitu loh. Ya, jangan-jangan gue mengenai dari dulu tuh suka di berita-berita suka ada sektor produksi pertanian perikanan 60%. Ya mudah-mudahan sih ya, gue nggak pesimis, gue kan di daerah juga sering gitu. Kemudian di bidang kredit misalkan ke pertanian itu kadang-kadang petani sendiri karena mereka memang sedang butuh dana mungkin ya. Ketika dana cair dipakainya bukan buat usaha, nggak cuma di pertanian sih kalau itu, cuman yang seperti itu juga sering terjadi dipakai buat yang lain, kan bisa aja. Ya memang solusinya gimana Om kalau pertanian kayak gini terus ya? Ini sih apa ya? Ini sih masalah lama sebenarnya ya. Dan kayak apa sih, kayak masalah yang nggak ada selesainya, cuman orang-orang suka sok-sok tahu ngasih solusi. Ya. Tapi solusi juga sebenarnya nggak ada artinya, basa-basi doang ya. Wah, dipermudah dong Pak ekstrak perbankannya. Supaya bersih. Iya dipermudah. Gini, kan gue bilang, yang proses kredit itu manusia. Ada yang ngecek kerjaan mereka. Kalau bermasalah ada yang marahin mereka gitu loh. Ya selama seperti itu yang nggak bakalan ketemu. Dia harus gimana dong Om? Ya harus mungkin ada suatu bank yang memang khusus buat petani. Ada program mungkin yang khusus buat petani sendiri gitu loh. Sehingga apa? Yang proses kredit ke pertanian itu mempunyai payung hukum sendiri. Tidak disamakan seperti kredit-kredit yang lain. Kalau menurut gua. Ya kalau sama-sama kredit yang lain, diperiksanya kalau ada masalah diperiksa sama kayak yang lain, ya enggak? Ya kasarnya kalau bermasalah. Ya kan rentan masalah loh kredit pertanian tuh. Kan gua bilang risikonya tinggi.
Dia harus punya payung hukum sendiri, sehingga apa, orang nggak takut. Sebenarnya, jujur ya, petugas bank tuh takut ngasih ke pertanian. Karena mereka takut bermasalah, itu aja. Petugas bank juga punya anak istri, ya. Punya harus yang mereka sejahterakan, harus mereka kasih makan, ya. Ya kalau salah-salah dikit diperiksa audit juga mereka juga males. Iya nggak? Ya ini jujur-jujuran aja lah. Intinya apa? Kenapa sih orang pertanian nggak mau? Karena takut. Dikasih karena dia takut, dia ngasihnya takut. Dah. Tapi kan harus udah bener om, prosesnya bener gini-gini. Ah bullshit dah. Pada kenyataan di lapangan nggak seperti itu teman-teman ya. Tapi kan yang penting proses om. Kita proses dari awal sampai udah bener. Kalau macet mah tetap aja kita dihabisin guys. Iya, mau bilang ah enggak ah om gini-gini. Saya sudah 10 tahun kreditnya. Yang nggak terjadi kayak gitu, apalagi ke pertanian yang jelas-jelas usahanya ada bermasalah aja kita disikat gitu loh. Apalagi yang udah resiko tinggi, kita gini, semakin resiko tinggi suatu proses, semakin banyak yang dicek, semakin banyak yang miss kan gitu sebenarnya, semakin banyak yang salahnya, ya nggak? Jadi memang harus dikasih payung hukum sendiri kalau menurut gua ya, payung hukum sendiri sehingga apa? Kalau ada permasalahan orang tuh bisa berlindung. Ini kan yang dikorbanin sebenarnya orang yang ngasih kredit juga, ya nggak? Dipaksa nyuruh kasih pertanian, tapi ya memang keadaannya seperti ini, kepemilikan tanah aja nggak jelas, ya nggak? Kita kunjungan nih ke petani, "Pak, tanah Bapak yang mana? Yang ini yang ini." "Yang ini batasnya apa aja masih ya gini gini gini." "Buktinya apa, Pak?" "Surat-suratnya kan nggak jelas." Ya, atau mungkin mereka sebenarnya bukan yang punya tanah, seperti gue bilang, buruh. Ya gitulah teman-teman ya intinya ya. Kalau solusi ya mereka harus punya payung hukum sendiri sih, ya untuk proses kredit pertanian. Sudah ada sih bank khusus buat pertanian, mungkin kayak kayak apa ya, kayak BRI Agro, fokus nggak sih pertanian? Mungkin fokus ya pertanian, tapi mereka juga fokus ke perkebunan sih, yang gede-gede juga. Ya kalau perkebunan beda ya, kalau perkebunan itu kan sebenarnya tujuannya komersil ya. Biasanya kalau perkebunan juga udah skalanya udah agak gede gitu. Tapi kalau pertanian kan bahan pokok makanan yang dikelola sendiri dan skalanya kecil. Udah mah kreditnya juga kecil, misalkan kan, bagian kreditnya di target gede. Udah itu risiko tinggi. Gitu ya. Jadi memang solusinya, saya aja kuliah 4 tahun, 5 tahun, nggak ngerti solusinya apa. Karena apa? Karena nggak ketemu ini dua orang nih, dua dua ini nih. Ini ya. Bank itu pada dasarnya mempersulit kredit keluar, kecuali yang layak, kan gitu. Kalau nasabah pada dasarnya cepetan cair, ya nggak? Kan gitu sebenarnya. Nah ini ketemunya di mana nih? Bank itu sebenarnya intinya adalah mempersulit sih, artinya membatasi kredit yang keluar dengan berbagai syaratnya, kecuali yang dicairkan, kecuali yang layak. Nah kalau nasabah pengen cepet-cepet cair, ini ketemunya di mana nih? Di sini cepet cair, apa di sini sulit cair? Gitu. Kalau pertanian ini sama-sama gini, di ujung-ujung nggak pernah ketemu. Bank juga takut, petaninya juga memang secara ini juga lahan kan belum milik dia, pemilikannya belum jelas. Gimana mau dijaminkan misalkan kalau kreditnya besar. Tapi memang ada kursi yang mengimbangi apa? Yang mengimbangi kredit tambah agunan. Ya tapi kalau usahanya juga berisiko tinggi susah. Ya memang ini kerjaan pemerintah sih, harus gimana. Dan kalau bisa kebijakannya tuh yang membumi gitu loh, nggak usah yang aneh-aneh gitu loh. Udah kasih aja juklak yang membumi, nggak usah pakai bahasa yang susah. Oh petani, yang penting punya lahannya kasih. Gitu. Nah, kalau mau berani gitu loh. Tapi jaminannya pemerintah, jaminan ini nih, kalau macet kita talangin, kita kasih jaminan, kita kasih asuransi. Gitu. Tapi kan semuanya nggak tegas. Aturan gitu, tapi kalau macet ya kena sikat juga sama audit kan, puyeng juga kepala kan. Ya, gue menjembatani antara petani sama petugas bank, jadi nggak dua-duanya ya. Nggak dua-duanya, maksudnya dua-duanya harus, jangan sampai ada yang dikorbankan. Ya nggak? Kan kalau kayak gitu-gitu terus kayak ngorbanin siapa-siapa ya nggak sih?
Ya kamu harus cair dong, ya enggak? Ya udah, sudah capek lah mengenai gitu-gitu tuh ya. Emosi kalau denger-denger, kamu harus cairin. Emosi. Karena apa? Ya karena ya gitulah masalahnya terbanyak, bikin pusing kepala kan. Ya, jadi apa yang harus dilakukan petani ya? Ya mungkin mereka harus apa ya? Mereka harus inilah mempunyai yang pasti usaha udah ada. Ya kalau bisa jangan buru tani. Dan mereka harus punya komitmen dalam hal pembayaran angsuran. Karena memang mungkin saya nggak punya datanya ya, tapi apakah risiko tinggi ini berpengaruh terhadap kredit bermasalahnya juga mungkin. Ya harus dibenerin dua-duanya sih. Dari banknya juga harus dibenerin, dari sisi nasabahnya yang pertanian juga memang harus dibenerin sih dua-duanya. Mungkin harus ada badan pengawasnya mungkin ya. Sehingga apa? Dua-duanya harus diawasin. Jangan satu aja, jangan dua. Jangan masing-masing, harus ada pengawas dua 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 pihak ini gitu loh. Ya enggak? Supporting bank ini harus masuk ke pertanian, tapi si pertanian juga ada yang ngawasin. Jadi sama-sama enak. Jadi kalau ada apa-apa nggak saling nyalahin. Nah, ya paling itu aja guys yang bisa gue sampaikan. Unek-unek siang ini ya panjang juga ya unek-uneknya. Tapi sebel sih. Ya. Soalnya kalau ada apa-apa ya kita-kita juga yang dimarahin guys. Kalau ada macet kita yang marahin itu aja sih intinya. Ya, oke. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.